Bisnis hotel itu kan yang terutama itu satu adalah pelayanan ya, yang kedua kan kebersihan. Rata-rata konsumen di Indonesia ya, yang akhirnya membuat kita apa nih yang bisa kita buat di hotel kita. Secara market itu kebanyakan sudah merasa bahwa wellness itu menjadi sebuah kebutuhan. Oke. Karena kita punya view yang oke dan bagus di atas itu. Kalau minggu pagi di tanggal-tanggal tertentu itu kita sulap menjadi arena yoga. Wow, bisa namaste all. Ya, kita melihat pergeseran customer preference-nya itu ke situ. Kita hotel pertama di Boyolali ya, di Boyolali yang bikin fun run. Halo, selamat siang Sobat Expos Indonesia. Jumpa bersama saya Kak Yuniati dalam program Room to Room Expos Indonesia. Rekan-rekan semuanya, gimana ini libur panjangnya sudah selesai dan sudah mulai bekerja ya. Nah, bicara soal libur panjang, saya mau ngajak rekan-rekan semuanya untuk bertemu dengan salah satu hotel yang luar biasa yang ada di dekat kami, yang ada di Boyolali. Jadi hotel ini belum genap 2 tahun, bahkan baru 1 tahun lebih gitu. Tapi sudah menunjukkan performa yang sangat luar biasa dan sangat menonjol bahkan sejak awal operasional. Siapakah dia? Ya, ini adalah Hotel Front One Boutique Adria Boyolali, dan bersama saya sudah ada Pak Edward Priamunggaran, General Manager Front One Boutique Adria Boyolali. Saya akan langsung menanyakan gitu, bagaimana perjalanan hotel yang konon belum ada 2 tahun ini tapi sudah mencatatkan performa yang luar biasa bahkan dari awal berdiri gitu ya Pak ya. Nah, gimana Pak Edward? Kabarnya sehat? Alhamdulillah baik kabarnya. Sudah lewat momen-momen lebaran, sudah lewat momen-momen kurang tidurnya. Kalau bagi hotelier biasanya lebaran banyak lemburnya. Iya, momen yang sangat menantang juga ya, nggak bisa tidur lama gitu karena harus melayani banyak tamu gitu ya Pak ya. Tapi ini kemarin sudah diganti ya liburnya ya. Sudah. Dan langsung masuk hari pertama langsung di Solo Pos. Iya, benar sekali. Benar sekali. Di beberapa kota okupansinya juga cukup tinggi nih, termasuk di tetangga kita di Semarang dan lainnya. Gimana dengan Boyolali, Pak? Boyolali kemarin untuk tren lebarannya cukup baik, walaupun tidak sebaik tahun kemarin ya. Kita itu dari hari Lebaran hingga H+3 itu full okupansi. Okay. Memang setelah itu turun karena kan memang untuk korporasi-korporasi itu banyak yang sudah mulai masuk ya tanggal 25 kemarin. Jadi lebarannya kayaknya terlalu singkat yang tahun ini dibandingkan tahun kemarin ya. Kurang panjang ya? Iya. Harusnya 2 minggu atau 3 minggu lagi gitu ya. Tapi nanti Pak Edward kalau 2 bulan pun nggak apa-apa buat masa lebaran. Aku masih tinggi tapi ada capek gitu ya. Iya, yang penting hotelnya ramai itu capeknya biasanya hilang. Biasa untuk Anda semuanya ya, nggak apa-apa, nggak libur gitu. Nah, konon gitu ya, dengan usia yang belum ada 2 tahun nih Pak ya, baru 1 tahun 3 bulan berarti ya. Kalau Desember 2024 baru berdiri. Kita lihat Google review-nya tuh udah 4,9 Pak. Ini menurut kami luar biasa. Orang kalau mau ke hotel pasti nontonnya adalah ulasan Google gitu. Nah, ada apa sih Pak kok bisa sampai seluar biasa itu gitu? Ya, bisnis hotel itu kan yang terutama itu adalah satu adalah pelayanan ya, yang kedua kan kebersihan. Tapi kalau kebersihannya bagus, pelayanannya nggak bagus, begitupun sebaliknya itu kan tidak menjadi katalis untuk menjadi hotel yang banyak pelanggan yang akhirnya kembali lagi seperti itu. Nah, memang kalau tipikal kita atau saya itu sendiri memang menekankan sekali masalah pelayanan. Okay. Apalagi kan sekarang online reputation itu sudah sangat dominan sekali ya untuk menjadi keputusan pelanggan atau tamu itu untuk memilih suatu tempat yang akan dia kunjungi. Makanya kita strateginya dari awal memang mengejar rating tinggi, terutama di Google, karena hampir semua orang pasti pakai layanan Google seperti itu, dan mencari apapun kan sekarang dengan Google, walaupun sudah ada AI, tapi AI pun tetap mengambil dari Google juga. Oke, jadi
pelayanan dan kebersihan itu Yes. salah satu poin yang diutamain ya. Jadi kalau kita lihat kemarin saya juga sempat baca nih beberapa ulasannya kayak puas dengan hotel tersebut, bahkan katanya view-nya bagus gitu. Yes, kita punya rooftop cafe di atas Yeah. itu view-nya langsung Gunung Merbabu dan Merapi, tapi dengan catatan sesuai dengan kondisi alam pada hari itu. Oke. Kalau misalkan kabut kan dia nggak kelihatan, Nggak tapi kelihatan, kalau ya. lagi cerah banget itu keren banget. Kalau pas lagi cerah dengan view yang seperti itu bahkan bisa ngalahin Solo ya. Solo Tamago dan lainnya Yeah. di sekitarnya kan Solo, view-nya langsung Solo bisa mungkin gitu. kalau ngeliat Merapi Merbabu kehalang hotel kita Iya, dulu. oh gitu ya kalau tuh. Wah ini nih, apa sengaja pas dibangun tuh sengaja. View-nya menghalangi hotel lain gitu. Enggak. Berarti kalau dibilang bahkan sejak persiapan membangun hotel sekalipun sudah dilihat ya ketika nanti akan tamu menginap, mereka tidak hanya bisa merasakan pelayanan hotelnya tapi juga bisa merasakan view-nya dan lainnya itu sudah dipersiapkan sejak matang dari awal ya Pak ya. Ya, secara konsep di awal memang sudah dilakukan ya, kan pasti ada studi kelayakan dan segala macam yang akhirnya bisa membentuk sebuah arsitektur yang menjadi fasilitasnya nanti akan menjadi daya tarik nih di sini ya. Nah, itu saja pun sebenarnya tidak cukup ya. Pada akhirnya kan tim operasional yang ada di hotel tersebut yang harus bisa mengoptimalkan apa istilahnya ya, saya berikan istilahnya itu adalah given ya. Oke. Sesuatu yang given yang diberikan oleh si investor, Iya. sebuah building dengan daya tarik yang seperti itu, tapi kalau tidak bisa dikatalis oleh tim operasionalnya ya sama saja bohong sih sebenarnya. Tetap aja ya. Tetap aja nggak bisa. Oke, percuma yang sudah Iya. menyusun dengan luar biasa kalau yang di dalam tidak bisa memanage dengan baik Benar, nggak akan berhasil. benar. Ini kerja luar biasa Pak Edward dan tim ya. Pastinya, terutama tim saya Iya, lebih iya. banyak. Oke, karena kadang ini juga Pak, orang kalau berpikir soal industri hotel gitu, saingannya sekarang udah luar biasa banyak. Yes. Dan kalau orang bilang di kota hotel tuh harus di lokasi strategis gitu ya. Benar. Sementara di Boyolali kan memang kalau dibandingkan dengan kota lainnya memang masih dalam pilihan yang kedua atau ketiga ya, tapi performanya sungguh sudah luar biasa gitu. Nah, di sana katanya juga ada ini ya beberapa program spesial nih Pak. Nah itu Oke. bisa diceritain apa sih yang sudah dibikin oleh teman-teman Front One di Boyolali sehingga banyak menarik para tamu untuk ke sana gitu. Well, saat ini kan tamu-tamu yang ada di Indonesia terutama ya, secara market itu kebanyakan sudah merasa bahwa wellness itu menjadi sebuah kebutuhan. Oke. Wellness itu dalam arti ya mereka sudah sadar secara kesehatan dan segala macam. Itu rata-rata konsumen di Indonesia ya, yang akhirnya membuat kita apa nih yang bisa kita buat di hotel kita itu karena kita punya view yang oke dan bagus di atas itu. Kalau minggu pagi di tanggal-tanggal tertentu itu kita sulap menjadi arena yoga. Wow, bisa namaste all gitu. Ya, benar Yang sekali. view yang luar biasa gitu ya. Ya, ada yang handstand gitu tapi fotonya belakangnya Merapi Oh, Merbabu oke. itu, dan itu sangat-sangat menarik. Dan kalau kita bikin itu kita limited istilahnya limited seat ya. Itu cuma sekitar 35 orang dan itu setiap kita warnya- bikin itu sebulan sekali kita bikin itu pasti selalu penuh. Wow. Karena kalau boleh saya bilang market sosialita di Boyolali itu belum tergarap karena mereka kebanyakan larinya ke Solo kalau nggak ke Semarang atau Iya, iya, Jogja. Jogja ya. Dan itu kesempatan ya. Dan ketika kita hadir di situ ya akhirnya menjadi katalis dari mereka ikut yoga, terus akhirnya mereka makan siang bareng dengan sosialita itu, terus juga kadang-kadang juga kalau dia punya company dia bisa rekomendasikan kita gitu, karena mereka memang dari awal sudah percaya dengan kita. Oke. Itu menjadi keuntungan buat kita. Tadinya memang cukup buta sekali, maksudnya kita tidak tahu ada nggak sih marketnya. Tapi pertama kali kita coba waktu itu memang cukup antusias, banyak antusias, bahkan menyarankan ayo dong yang lainnya. Akhirnya kita bikin pilates, akhirnya kita Oke. bikin pound fit, Iya. seperti itu.
yang akhirnya menjadi kita tuh kayak hotel wellness, padahal sebenarnya bukan gitu. Awalnya bukan ya? Iya, Ternyata awalnya malah- bukan. Karena kita melihat pergeseran consumer preference-nya itu ke situ, seperti itu. Dan juga kemarin kita hotel pertama di Boyolali ya, di Boyolali yang bikin fun run. Ya, belum genap 1 tahun, nggak nekat sih sebenarnya. Cuma sedikit dihitung dengan baik dan benar, akhirnya kita bisa bikin yang namanya fun run. Dan kita kerjasamanya sama Merapi Merbabu The Trail. Oh ya ya. Ya, event-event yang lari di tengah hutan gunung itu, naik gunung, orang biasanya jalan kaki, ini lari dan kita as a official hotel partner tahun kemarin. Keren sekali. Tapi benar ya apa yang dikatakan Pak Edward, emang selain pelayanan gitu, harus banyak aktivitas gitu yang bisa menarik teman-teman sekitar gitu atau tamu untuk bisa datang gitu, dari bisa menikmati mungkin aktivitasnya, kegiatannya, bisa kemudian menginap gitu ya Pak ya. Nggak cukup hanya di fasilitas kamar yang bagus aja gitu ya. Mungkin kalau dibilang konservatif atau konvensional ya, pemikiran-pemikiran leaders hotel yang sebelum-sebelumnya, dengan kolam renang aja cukup, dengan gitu restoran ya. aja cukup, dengan kamar aja cukup. Tapi restoran, kamar dan kolam renang itu kan harus kita buat semenarik mungkin supaya tidak hanya tamu yang di hotel yang merasakan fasilitas tersebut, tapi juga saya juga berharap orang yang dari luar hotel itu atau local communities itu bisa datang ke hotel. Karena memang cukup menjadi tantangan buat di hotel itu adalah untuk membuat si local community ini masuk ke dalam hotel, karena kan dengan bayangan bahwa hotel itu mahal dan segala macam. Padahal sebenarnya ya enggak juga gitu loh. Enggak terlalu, ya masih cukup ekonomis lah untuk di kantong seperti itu. Lokal communities memang penting ya Pak ya, karena engagement yang paling penting dengan mereka. Tapi bicara soal wellness, ini juga relate, sekarang kan Solo Raya lagi menggaungkan wellness tourism ya, lewat olahraga tadi yang ada yoga, bahkan lari, ada juga yang kajian selebritis katanya. Jadi wellnessnya tidak hanya soal fisik ya, tapi juga rohani, jasmani dan gitu rohani. Ya. Keren sekali sih. Itu gimana tuh Pak? Kok ada kajian selebritis tuh yang seperti apa konsepnya? Ini juga menjadi ya analisa saya, karena di Boyolali itu tidak banyak yang mengundang ustadz selebritis. Jadi dan juga belum ada yang menggarap market muslim di situ untuk hotel-hotel ya. Jadi saya coba memutuskan untuk kita cari nih, kita juga partnership lagi nih, seperti lari kemarin itu kita partnership lagi, kita ketemu sebuah yayasan bernama Surau Saukilah ya. Jadi yayasan itu kita sering mengadakan CSR ke anak yatim dan segala macam, itu kan akhirnya terjalin, bisa nggak ya, ada link nggak ya untuk ke ustadz ini, ada link nggak ya untuk ustadz ini. Akhirnya kita coba tuh brainstorming dengan mereka, terus juga coba melakukan pendekatan ke ustadznya. Akhirnya dapat tanggal, karena kan ustadz selebritis itu tanggalnya sampai tahun depan. Sangat susah sekali kita tuh butuh jawaban tanggal ustadz itu sampai sekitar ya 3 minggu. Akhirnya kita buat pelaksanaan waktu itu sekitar 3 bulan sebelum acara. Kita buat konsepnya, marketingnya dan segala macam, kita sebarluaskan, dan saya tidak expect. Awalnya saya expect-nya mungkin yang datang 80. Ternyata tidak. Kita berhasil menjual tiket hampir 200 waktu itu. Dengan ada yang join eksklusif dinner. Kita bikin bundling paket eksklusif dinner dan foto bersama ustadz tersebut. Dan itu juga laku. Bahkan di akhir-akhir itu banyak yang mengambil paket itu daripada yang cuman kajiannya saja. Dan ketika kajian dimulai, waktu saya ngeliat tamunya banyak, wah
Keren. Ya, ya. Luar biasa. Perjuangan 3 bulan. Oke, perjuangan 3 bulan nunggu jadwal. Iya. Tapi memang ternyata mungkin di era sekarang dengan banyaknya dinamika kehidupan gitu, orang Iya. memang butuh itu ya, butuh menenangkan diri di hotel dan lainnya dengan berbagai kegiatan itu ya Pak. Benar. Itu yang diambil peluangnya. Ya, terlalu banyak tekanan-tekanan dari Kanan dunia kiri. luar, kanan kiri dan segala macam. Orang itu butuh waktu untuk bisa apa ya sebutnya, heal time, Iya benar. healing time Iya, benar. untuk dirinya sendiri. Kalau dulu pas zaman pandemi itu kan ada staycation ya bahwa untuk bisa piknik dan pergi nggak harus keluar kota, di hotel aja cukup, dan ternyata itu masih terus gitu sampai sekarang gitu ya. Iya. Ternyata healingnya cukup di hotel dengan berbagai kegiatan yang sudah Benar. banyak itu. Nah, tapi kalau bicara soal outperform target revenue ya Pak, yang ternyata luar biasa nih dia dari 1 tahun 3 bulan pertama ini. Strategi marketing yang andalannya apa sih selama ini Pak? Selain tadi yang udah diceritain. Kalau saya lebih melihat ke penguasaan pasar ya. Jujur masuk ke Kota Boyolali ini referensi risetnya waktu itu memang sangat sedikit sekali. Oke. Pada akhirnya perlu terjun langsung, perlu melihat kondisi marketnya itu seperti apa. Cuman memang ketika akhirnya menerima tawaran di Boyolali itu, saya melihat bahwa banyak retail besar yang sudah masuk. Oke. Berarti kan secara logika konsumsinya juga cukup baik gitu loh, karena kan nggak mungkin si retail besar itu masuk tapi daya beli dan konsumsinya Ya, warganya nggak- sana nggak ada nggak gitu ada. kan, nggak mungkin, Rugi juga gitu. karena bukan cuma 1-2 yang Iya. masuk kan, cukup banyak gitu. Dan hotel juga sudah ada, walaupun memang secara market saya juga belum tahu nih, ini bikin hotel di Boyolali ini seperti apa. Tapi ya, akhirnya saya melihat bahwa Boyolali itu hidden gems. Oke. Makanya kita di tahun pertama sebagai hotel baru, dan kita juga alhamdulillahnya bisa mengkatalis status kita sebagai hotel baru ya. Iya. Jadinya kita bisa achieve budget baik secara gross profit dan juga secara target total revenue-nya. Oke. Luar biasa ya ternyata. Iya. Jadi ini tantangannya bisa terselesaikan ya di tahun pertama. Ya, bisa di dibilang. tahun pertama. Tapi cerita luar biasa yang tadi dibicarakan Pak Edward ini teman-teman, ini nggak lepas jadi nggak hanya given tadi ya, nggak hanya given dari investor atau given dari alam karena lokasinya yang luar biasa strategis, tapi juga ada perannya Pak Edward ya sebagai GM yang merorkestrasi Front One Butik Adria Boyolali sampai seluar biasa itu gitu. Pak Edward ini 14 tahun berpengalaman di industri hotel gitu, 6 tahun sebagai GM, dan konon sudah di berbagai kota besar termasuk di Jakarta. Kami penasaran kenapa pada akhirnya balik ke Solo, Boyolali lah ya, kembali ke Boyolali, dan tantangan apa yang bikin Pak Edward mau ke sini gitu, ke kota tier 3 bisa dibilang ya. Tapi ternyata berhasil gitu. Apa nih yang dulu tiba oke, aku nggak apa deh ketika ada tawaran ke Boyolali. Ya. Kalau pilihan yang sekarang ini memang pilihan secara sadar ya, maksudnya tidak ada keterpaksaan dari pihak manapun gitu. Memang di awal-awal karir saya banyak di Jakarta, di beberapa brand internasional juga. Terus juga ketika pindah ke kota, saya pernah pindah ke Kota Padang, Sumatera Barat. Di sana, saya juga pernah di Kota Cirebon, Jawa Barat, ya. Jadi itu penugasan. Kemarin itu penugasan. Oh, berarti dari walaupun mau tidak mau satu harus jaringan. harus berangkat kan. Seperti dari salah satu jaringan hotel nasional lah. Nah, akhirnya ketika memutuskan tawaran Boyolali ini ya memang tidak ada paksaan gitu. Oke. Yang satu kan memang saya aslinya adalah orang Solo. Solo, ya. Orang Solo. Saya pikir Boyolali Solo itu cukup dekat. Dan juga pertimbangannya adalah ke depan ini akan memperkaya khasanah saya di dunia atau industri perhotelan ini ya. Jadi saya pernah di kota
ibu kota dengan strategi marketingnya yang ala ibu kota itu. Iya, iya. Saya pernah ada di ibu kota provinsi, kota provinsi, kota tier 1 tentunya di Sumatera Barat dengan karakteristik market di sana dan people-nya juga di sana. Saya pernah di kota Cirebon, kota tier 2 di Jawa Barat, yang mana itu adalah kota transit di Jawa Barat dengan karakter marketing dan people-nya juga di sana. Dan saya sekarang ada di kota tier 3. Menurut saya ini bukan kemunduran ya, tapi ini memperkaya khasanah saya bahwa saya cukup berpengalaman di setiap kota dan alhamdulillahnya di setiap kota yang saya datang itu hotelnya pasti bagus. Oke. Terutama saya kalau boleh membanggakan ya, setiap hotel yang saya singgahi pasti Google review-nya itu di atas 4,5 dan juga TripAdvisor itu pasti di 3 besar kota tersebut. Gitu. Jadi artinya apa yang terjadi di Front One Boyolali? Apa yang terjadi? Ini tak lepas dari pengalaman luar biasa yang sudah Bapak bangun di berbagai kota ya. Yes. Nggak mungkin kayak tiba-tiba langsung sudah tahu best practice-nya. Tinggal mengadaptasikan ke tim yang lebih lokal. Timnya kan rata-rata kan saya dapat tim itu memang orang lokal yang situ. Tapi mindset Jakartanya yang saya bawa. Oh, mindset Jakarta seperti apa tuh Pak? Penasaran nih. Kompetitifnya atau apa? Kompetitifnya. Biasa kompetitif tapi juga. Karena kan kita tahu bahwa kalau di industri hotel itu setelah internet booming ini. Semua itu harus berlandaskan online reputation ya, karena semakin bagus rank kita di penilaian review atau review online itu semakin menjadi bahan prestis, bahan prestis gitu. Yang akhirnya itu menjadi penilaian bahwa hotel itu memang pelayanannya bagus gitu, seperti validasi lah. Iya. Seperti itu. Itu yang saya tanamkan ke tim dimanapun saya berada bahwa kita itu yang pertama harus kita pikirkan adalah pelayanannya bagus dan juga tervalidasi secara online juga, karena itu menjadi gerbang pertama orang untuk menilai kita itu kan di online seperti itu. Gerbang promosinya di situ ya Pak ya? Yes, benar. Kalau kita punya reputasi yang bagus, si marketingnya atau salesnya itu lebih gampang lagi untuk melakukan promosi. Iya. Bisa lihat di sini gitu ya, karena banyak juga orang yang akhirnya nggak jadi menginap gara-gara Google review-nya jelek gitu. Google review-nya jelek dan segala macam, akhirnya nggak jadi cari hotel lain. Iya benar sekali. Nah, tapi tantangan terbesar ketika pertama kali masuk ke Boyolali gitu, yang kita bilang kota ketiga, tapi ternyata juga perkembangannya luar biasa gitu. Apa sih Pak tantangan terbesarnya? Ya, kalau perbedaan daerahnya itu, ya mungkin goodwill-nya dari pemerintahnya ya. Apakah kalau kita di industri perhotelan, apakah dia mau membangun industri pariwisatanya atau tidak gitu loh. Karena kalau misalkan kita berpacu ke korporasi atau segmen pemerintahan, ya itu akan segitu-gitu aja. Apalagi kan segmen pemerintahan sekarang sedang efisiensi nih. Jadi kita otomatis hotel itu hanya bergantung sama korporasi dan juga individual. Nah, individual ini kan harus ditarik dengan yang namanya pariwisatanya gitu. Nah, itu faktornya di situ. Tapi Boyolali sebenarnya termasuk cukup strategis ya Pak. Semarang, Jogja, Solo ketika mungkin sudah load-nya udah banyak atau mungkin di Boyolali ada tawaran yang menarik, mereka bisa lari ke situ gitu. Tol juga udah dekat gitu. Seberapa strategis atau seberapa besar peluang pengembangan mungkin Front One di Boyolali ini ke depan kira-kira nih Pak? Kalau melihat potensi wisatanya bisa digarap dengan baik oleh pemerintah kota atau Kabupaten Boyolali ya, saya rasa kedepannya mungkin akan banyak muncul brand-brand hotel yang lain. Karena pasti kebutuhan kamarnya akan kurang gitu. Tapi kalau misalkan pemerintah bisa memanfaatkan keunggulannya, karena
sangat-sangat unggul loh Boyolali ini. Iya. Jalur tolnya tidak terlalu jauh dari pusat Iya, kota. benar. Terus juga dia punya wisata alam, Selo itu iya. Selo yang sangat-sangat indah Iya, itu. benar. Hidden gem sekali itu, masih banyak yang tidak tahu. Itu harusnya Boyolali bisa menjadi salah satu kabupaten yang paling berkembang di Solo Raya. Iya, Gitu. Belum lagi ada potensi-potensi industri ya, Ya, yang bisa digali di situ. Oh, berarti memang atau mungkin sebenarnya karena tadi Pak Edward bilang saya kesini by concern bukan karena penugasan gitu ya, atau Ya. sebenarnya secara insting sudah ini mencium gelagat ini bakal berkembang gitu ya, insting seorang yang bekerja di hospitality ya lama gitu. Apa instingnya di Boyolali emang dengan banyak potensi tadi emang ini bisa nih dikembangin, dorong gitu. Ya, saya sih mengacu ke riset yang pernah dilakukan Traveloka ya, bahwa Iya. sebuah tempat itu bisa dikatakan memiliki potensi wisata yang besar itu jika memiliki 3, laut, gunung, itu berdasarkan survei ya, Iya. laut, gunung, dan kebudayaan. Oke. Itu survei terbesar dan pemilihnya paling banyak. Tapi kalau dilihat sebenarnya Boyolali itu sudah punya 2. Iya, dua Nggak punya budaya laut, sama. iya karena jauh kan dari pantai kan, tapi dia punya 2. Kebudayaannya itu beberapa kali tidak terekspos dengan baik. Contoh ternyata kita itu punya tari topeng, salah satu tari topeng atau tari topeng itu yang masuk di profile company kita. Itu ada, Iya, iya. ada, dan terus juga punya daerah pengrajin Kuningan. Iya. Ya, daerah Tumang namanya. Di Tumang. Dan ternyata dia eksportir. Iya. Sedangkan saya yang mungkin orang Solo beberapa kali ke Boyolali itu tidak pernah tahu. Oh, ada itu. Tumang, iya. Ternyata ada itu, dan kita berusaha untuk mengangkat itu di company profile hotel kita. Iya. Di Boyolali juga ada tuh Pak banyak event-event kebudayaan seperti Tungguk Tembakau. Yes. Terus kemudian ada apa di daerah Tomang juga setiap kali mau sadranan itu Ah, yang ya, ada. sadranan, benar. Banyak sekali kekuatan kebudayaan ya sebenarnya kalau mau Sebenarnya dikembangin. sangat-sangat potensial. Mungkin ya bisa menjadi event-eventnya di-upgrade menjadi kelas nasional. Bener. Sebenarnya kalau memang mau itu menjadi daya tarik, terutama kalau wisatawan luar negeri ya itu senang dengan yang seperti itu. Yang lokal wisdom ya. Yes. Iya, bahkan sadranan itu kalau misal pas lagi hari H, konon orang-orang Jakarta banyak ke situ dan lebih ramai gitu daripada Lebaran. Jadi emang Iya. keren sebenarnya potensinya. Tapi Tinggal setelah saya dikembangin 2 tahun melihat di sini, sadranan dengan Lebaran itu sama-sama ramainya. Sama-sama ramainya ya. Sama-sama ramainya. Termasuk yang nginep juga sama-sama ramai. Benar. Iya, jadi tinggal kolaborasi ya Pak dengan pemerintah dan didorong pengembangannya baik tadi alam, wisata alam maupun kebudayaan gitu. Nah, tapi di luar itu gitu kan tetap harus perlu seorang Pak Edward yang membangun tim gitu ya, yang membangun tim di hotel ini. Nah, seperti selama ini gimana sih cara Bapak gitu membangun tim yang ada di hotel ini supaya bisa menghasilkan performa tinggi bahkan sejak awal beroperasi gitu? Apa yang ditekankan kepada teman-teman yang ada di Front One Boyolali ini? Saya mungkin secara kepemimpinan agak berbeda dengan kebanyakan GM hotel ya, karena satu saya termasuk cukup muda. Saya pertama kali menjadi general manager itu di usia 28. Wow. Berarti sekarang sudah 30 ke atas ya, angkanya nggak usah disebutin. 30 tit gitu ya. Tapi ya cara memimpinnya seperti anak-anak millennials yang sudah tech savvy, yang sudah tahu Gen Z itu bisa diperlakukan seperti ini dengan memberikan konteks ini, maka dia akan jalan seperti itu. Karena memang jujur saya juga banyak sering sekali bersinggungan dengan hotelier yang Gen Z seperti itu. Jadi saya sudah ngerti karakternya, mereka harus di-treat seperti apa. Dan secara hierarki saya tidak sehierarkis itu ya, maksudnya A harus A gitu enggak. Saya lebih
bertipikal seperti a servant leader yang Oke. memang mengajak seluruh tim itu untuk berdiskusi, untuk selalu berdiskusi, untuk selalu mengeksekusi dengan caranya mereka. Saya tidak pernah mengajari tim saya untuk eksekusinya harus begini enggak. Goals-nya ini, konteksnya seperti ini, result yang harus diperoleh seperti ini. Caranya gimana, baru kita brainstorming. Oke. Gitu. Ya pasti lebih banyak diskusi, lebih banyak saling memahami. Tapi secara ini goals-nya kita sudah clear dari awal, objektifnya semua kita sudah clear dari awal. Jadi memang tidak karena keinginan, tujuan saya ini enggak, ini tujuan kita bersama, tujuan dari perusahaan seperti ini, seperti itu. Berarti tidak terlalu mendikte atau bikin batas gitu ya dengan teman-teman lain, dengan para staff gitu. Ya, micromanage mungkin 5%. Ketika evaluasi caranya tidak berhasil, saya baru masuk micromanage, tapi tidak terlalu banyak porsinya. Seperti itu. Jadi tetap lebih memonitor tim saya memberikan saya berikan kepercayaan, dan tetap saya monitor supaya hasilnya mereka pun bekerja tidak under tekanan, tapi bahagia, harus bahagia. Kondisi mood di hotel, di pekerjaan itu harus dalam bahagia, dalam keadaan bahagia. Karena memang mayoritas di Front One Butik Adria Boyolali Gen Z ya Pak ya, untuk staffnya? Ya. Oh, oke. Hampir 60%. Ya milenial bareng saya itu ya HOD-nya. Oh, iya ya. Berarti ini bisa dikatakan hotel yang manajemennya anak-anak muda semua ya? Iya, anak muda, umurnya mungkin sudah tua tapi berjiwa muda. Harus itu ya. Karena tadi ketika awal-awal Pak Edward bilang program-programnya ini kayak yang lagi happening banget. Nggak mungkin program itu dikonsep mungkin orang dengan yang masih berpemikiran atau gaya lama gitu. Jadi ternyata usia dari para staf dan juga tim itu juga mempengaruhi gitu ya. Benar sekali. Karena kalau tidak bisa ngikutin tren ya itu ketinggalan sekali gitu. Bahkan kadang-kadang pun saya ngikutin tren yang ada di sosial media itu juga cukup kewalahan gitu. Mungkin nggak seperti Gen Z yang up to date banget. Iya, energinya Bahkan kadang-kadang saya terbantu dengan tim-tim saya Gen Z ini memberikan update ke saya, Pak ini loh ada ini, trennya begini gimana gitu. Itu cukup membantu saya karena kalau saya harus scrolling lama dan segala macam kan itu buang-buang waktu juga gitu. Tapi dengan mereka, kemarin saya lihat ada tren ini Pak, akhirnya sosial media kita tuh paling tidak kita bisa bisa mengikuti gitu. Oke. Jadi itu juga yang akhirnya keuntungannya ya Pak, ketika Bapak tidak memberikan jarak antara Bapak dengan staf, mereka juga nggak sungkan untuk ngasih masukan ketika ada yang lagi tren dan lainnya gitu. Iya. Ya mungkin secara teori bisa saya bilang ini bisa dibilang adalah saling respect antar teman bekerja ya, supaya saya rasa juga menjadi alasan bahwa tim ini bisa bergerak dengan sangat cepat, walaupun usianya belum menembus 2 tahun, tapi pergerakannya sudah sangat cepat. Ya mungkin salah satu faktornya itu ketika kita saling respect antar teman bekerja, lalu juga saya memberikan kebebasan bagaimana cara mengeksekusinya, akhirnya muncul rasa bahwa karyawan tuh pekerjaan ini menjadi menyenangkan gitu. Saya selalu berusaha membuat karyawan saya itu bekerja dengan menyenangkan, karena ketika karyawan saya bekerja dengan senang, otomatis kan energi positif itu kan menular ke tamu. Jadi tamu merasa, ini ceria terus ya stafnya atau karyawannya, karena memang dari
dari saya pun saya berusaha untuk ketika mereka akan starting melakukan sebuah project harus diawali dengan apa namanya kebahagiaan. Oke. Mungkin nanti di tengah akan menemukan titik-titik stressful dan segala macam, itu hal yang wajar. Tapi pada akhirnya ketika project itu berhasil, tentu ada kebanggaan tersendiri dari tim saya. Dan itu sudah dilakukan oleh tim saya sekitar hampir 1,5 tahun ini, seperti itu. Tapi berarti kuncinya adalah bikin teman-teman tim udah nyaman dan bahagia, merasa bahagia ketika bekerja ya Pak. Karena kalau enggak, kan ini di bidang pelayanan. Tapi kalau tamunya ke sana dalam kondisi ini kok kayaknya stressful ya staffnya gitu, mereka jadi energinya jadi juga nggak nyaman gitu ya mungkin ya. Ya, saya juga mencoba mentransformasikan apa yang CEO kami bicarakan ya Pak Diki Sumarsono. Beliau bilang bahwa hotel itu bisnis kebahagiaan. Iya benar. Jadi saya mentransformasikan quotes-nya beliau itu dengan tim yang terbentuk sekarang di hotel saya. Yang bahagia biar nggak hanya tamu ya. Iya. Staf dan tamu itu harus bahagia. Oke, luar biasa. Jadi dia tidak dalam keadaan tertekan untuk melayani tamu itu, enggak. Kalau Gen Z sekarang bilang mental health-nya harus dijaga gitu. Tapi kalau bekerja di sini nggak akan, ya stres pasti ada ya, dalam sebuah pekerjaan pasti ada tekanan dan stres, tapi ketika sudah awalnya dibentuk dalam mindsetnya dibikin bahagia, goalsnya sudah dibikin jelas nih, pasti akan puas ketika masalahnya itu bisa terselesaikan dengan baik ya Pak ya. Nah kalau ke depan gitu Pak ya, tadi bicara soal anak muda, ini ada juga berkaitan dengan AI sekarang ya. Anak muda, internet dan AI ini kayak nggak bisa dipisahkan. Nah di Front One Boyolali, Conan juga menerapkan AI gitu ya Pak ya, dalam pengembangannya gitu, baik untuk promosi dan lainnya. Apa aja nih Pak yang diterapin? Bisa dibilang saya itu juga early adapter terhadap AI ya. Jadi pengguna pertama, jadi di awal-awal dulu keluar gitu dan segala macam. Saya menerapkan ke tim saya untuk menggunakan AI sebagai teman berargumen. Jadi di tim saya itu saya larang tim saya untuk misalkan promnya adalah berikan dong ide-ide ini, cuman tanda tanya sampai situ, akhirnya kan muncul ide. Tapi saya mengajarkan ke mereka promnya itu harus seperti ini, supaya apa? Supaya hasil dari jawaban si machine learning ini lebih kuat gitu loh hasilnya. Jadi sebelum kamu mendapatkan jawaban, kamu mengargumen dia dan segala macam supaya resultnya itu nanti menjadi lebih matang. Biasanya seperti itu. Dan ya cukup oke hasilnya gitu, cukup oke. Bahkan kita beberapa kali menemukan ide-ide yang lain juga dari AI itu. Sejauh ini pemanfaatan AI-nya dalam hal apa aja nih Pak yang sudah dilakukan dan ternyata berhasil gitu? Masih di brainstorming. Dan juga penggunaannya tidak boleh menjadi result ya. Misalnya resultnya dari si AI itu langsung di copy paste untuk dilaporkan, saya enggak. Tapi harus menjadi teman brainstorming, terus juga teman argumen. Karena secara AI itu kalau semakin diargumen dia akan semakin memberikan jawaban yang bagus. Dan juga mungkin kedepannya adalah penggunaan AI untuk mempermudah atau mengotomatisasi pekerjaan sehari-hari. Itu juga ada potensialnya. Jadi yang biasa mungkin mengerjakan laporan Excel 1 jam, 2 jam mungkin bisa selesai dalam 15 menit, itu kan akan menjadi lebih efektif, ya? Efisiensi waktu yang cukup banyak. Jadi sudah menerapkan AI di beberapa brainstorming, tapi tetap sentuhan pengalaman para staff termasuk Pak juga tetap harus masuk ya elaborasinya. Sebagai base diskusi AI itu cukup bagus, tapi untuk dijadikan result dan judgment sebaiknya lebih menggunakan
intuisi dari manusianya sendiri. Oke, itulah kenapa tidak akan pernah bisa menggantikan kita ya. Kan Ya. katanya nanti bisa menggantikan pekerjaan manusia gitu. Ya. Tidak Itu akan, ya. berguna kalau dia untuk mengingat hal-hal yang mungkin kita sering lupa dan segala macam. Misalnya kita ada pelajaran apa, kita upload aja, saya lupa bagian sini. Iya. Itu cukup efektif. Efektif, ya. Tapi memang secara ketajaman intuisi mungkin belum bisa menyaingi manusia. Benar. Tidak akan mungkin menggantikan Pak Edward yang sudah 14 tahun berpengalaman di bidang hotel, nggak mungkin bisa menggantikan. Nah, Pak, tapi kira-kira nih ya, tren ke depan gitu, AI dan perubahan industri perhotelan tuh seperti apa? Ada ini nggak? Ada peran AI juga nggak dalam industri hotel ke depan? Ya, menurut beberapa riset dan insight yang saya dapatkan itu AI dan wellness itu akan menjadi kunci hotel ke depannya. Jadi sekarang mulai banyak hotel yang menggunakan Google Nest untuk telepon, untuk menyalakan lampu, dan itu dengan metode perintah suara saja kan itu sudah salah satu penerapan AI juga. Bahkan di Singapura itu sudah pakai robot untuk mengantar makanan sebagai room service. Wow. Ya, sudah. Bahkan yang bersihin kamar pun sudah ada yang robot. Ya, ke depan itu teknologi akan menjadi kunci di industri perhotelan. Sekaligus juga pemanfaatan AI sebagai daily assistant untuk para pekerja di hotel. Jadi memang akan cukup berperan sekali. Dan juga wellness industry ini saya rasa ini baru di fase awal. Ke depan mungkin akan banyak bermunculan hotel dengan konsep wellness ke depan. Secara tren ya 3 hal itu sih yang saat ini terjadi di hotel di Indonesia. Terutama. Tapi wellness ini akan terus dikembangkan ya, Pak, kira-kira kalau di Front One Boutique Bali? Ya pasti itu akan kita kembangkan karena daya tariknya juga cukup tinggi, cukup menarik banyak minat para tamu, terutama yang local community ini juga cukup berminat sekali dengan kegiatan wellness kita di sana. Dan kalau bicara wellness, malah justru ternyata kota-kota yang konon tier 2, tier 3 ini malah kekuatannya paling besar ya, saya pikir. Nggak akan mungkin menemukan hotel dengan view yang bagus, alam yang sehat, gitu di tengah kota besar. Nggak akan mungkin menemukan kondisi yang mungkin setelah dari hotel mau ke area alam pegunungan, kalau nggak di kota-kota yang kota-kota bisa dibilang kecil, tapi sebenarnya peluangnya gede gitu ya. Malah justru... Ya seperti yang saya bilang bahwa banyak hidden sosialita yang memang dia update dengan activity wellness itu ya. Ada yang ikut yoga, bahkan pedal pun di orang-orang Boyolali itu hal biasa, tapi mereka memang larinya mungkin ke Solo atau ke Jogja, yang mana lapangan pedalnya sudah lebih banyak gitu kan. Dan saya lihat juga ada beberapa lapangan pedal yang akan dibuka juga di Boyolali. Jadi kemungkinan ya memang ke depan itu akan muncul lapangan pedal, terus juga lapangan olahraga, atau mungkin ada muncul olahraga baru yang kita sebelumnya belum tahu. Karena memang kalau boleh dibilang ya kita bisa melihat lah evolusinya dari berlari itu kan. Iya, benar. Tadinya di jalanan kota, terus tadinya di taman-taman, terus lari ke jalanan kota. Dari jalanan kota mungkin kurang menantang, dia naik gunung sambil lari dan segala macam, atau dia lari-lari di sepanjang garis pantai. Itu kan evolusi dari olahraga itu, yang mana mungkin ke depan masih akan terus terjadi. Seperti itu. Dan Boyolali sudah punya semua ya, tinggal nunggu boomnya ya Pak ya. Yes. Saya harapkan perkembangan pariwisata di Boyolali akan lebih jauh berkembang lagi dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Karena kabupaten itu punya
punya potensi yang sangat-sangat besar, tinggal bisa memanfaatkan lebih dalam lagi, lebih baik lagi apa tidak ke depannya. Boyolali itu seperti mutiara ya, kalau saya bilang ada industri besar gitu ya, garment dan lainnya. Kemudian ada Tumang yang dia sudah ekspor, bisa jadi eksportirnya pas ke sini dia akan menginap dan berwisata, ada alam, ada budaya. Jadi kayak ya tinggal dipoles aja lah biar mengkilap. Tinggal dipoles karena harusnya jadi kabupaten yang kaya di seluruh raya. Iya, oke. Nanti akan berimbas di front one butik Adria Boyolali juga ya. Iya. Nah, Pak, kalau bicara panjang soal masa depan industri hotel gitu ya, sebagai seorang GM milenial, bagaimana sih Bapak melihat gitu arah industri perhotelan ke depan, khususnya dalam menghadapi perubahan tren, inovasi layanan, serta peran generasi muda ini? Penting banget kan, karena ternyata regenerasi tim dan stafnya juga pasti para Gen Z, meskipun kita tidak menafikan teman-teman hotelier yang sudah senior, mereka pengalamannya juga pasti sudah banyak sekali dan punya peran besar gitu. Nah, gimana mungkin Bapak melihat industri hotel ke depan gitu di Indonesia gitu secara umum, tapi khususnya juga di kota-kota yang punya kekuatan seperti Boyolali dan sekitarnya ini? Kalau saya melihat industri hotel selama masih ada pergerakan manusia, saya rasa bisnis hotel itu pasti akan tetap bertahan ya. Dan juga kalau saya menilai angkatan kerja pekerja hotel yang saat ini, itu tuh menurut saya salah satu angkatan yang tangguh ya. Kita tidak bicara Gen Z, milenial, tapi generasi di atasnya pun yang mengalami COVID kemarin, sebelum COVID, terus COVID, mungkin kan sudah mengalami krisis ekonomi 98, sudah mengalami krisis ekonomi 2008, lalu ketemu dengan COVID dan recovery, ini juga mau dihantam perang Iran Amerika kan, dengan isu-isu masalah krisis energi ini. Saya rasa angkatan hotel yang masih aktif bekerja sampai saat ini, menurut saya sangat tangguh, karena kita menghadapi 5 krisis. Walaupun saya kalau ngadepin krisis ya baru COVID sama ini ya, tapi senior-senior saya juga pasti jauh lebih tangguh karena mereka menghadapi krisis sudah berkali-kali gitu. Dan saya rasa itu tetap masih akan bertahan sih hotel, karena sejauh ini juga kan industrinya juga masih bertahan gitu. Nah kan bahkan sempat mencapai recovery tercepat kemarin sejak setelah COVID gitu. Jadi meskipun ada dulu dihantam krisis pun ternyata industri hotel masih ada dan terus berkembang sampai sekarang gitu ya. Berarti ke depan melihat tadi ada krisis energi, isu krisis energi, perang dunia ketiga, efisiensi pemerintah yang dulu kan MICE kan digelorakan gitu bahwa MICE harus dikembangin, tapi ternyata dengan adanya efisiensi, bahkan ada WFH swasta gitu, ini tetap optimis? Tetap optimis. Kenapa? Karena banyak market yang sebenarnya oleh industri hotel tuh sebelumnya itu belum digarap ya. Ternyata malah peluang gitu ya. Contoh menjadi seperti kita bikin yoga itu kan akhirnya menjadi opportunity ke yang lain gitu loh. Nggak cuma sekedar dia datang yoga dan segala macam, tapi akhirnya karena si peserta yoga ini juga menjadi familiar dengan hotel, akhirnya kita ada acara apa, kita bikin di sini aja, kita ada acara apa, kita bikin di sini. Itu salah satu contoh. Yang penting kita tetap stay kreatif aja menurut saya, karena itu dengan ide-ide yang fresh juga dari anak-anak Gen Z ini, yang staff-staff Gen Z ini, idenya fresh, banyak dan luar biasa, selama kita memberikan dia ruang untuk berbicara. Jadi kita tidak boleh pesimis ya melihat kondisinya sekarang. Yang penting stay kreatif tadi Bapak bilang. Di setiap masalah itu pasti ada opportunity. Luar biasa. Ini saya juga ikut terinspirasi nih ya. Karena kita juga sama menghadapi banyak isu dan krisis ya di berbagai sektor, tapi ternyata memang ya harus selalu ada optimisme, tadi kreativitas yang harus dibendung, yang harus terus digelorakan gitu. Luar biasa ini, hampir sejam yang sangat daging ya. Kalau anak-anak Gen Z udah mau sejam loh, udah mau sejam ya. Tapi kalau
kalau sekarang trennya kan medsos memang cukup mempengaruhi ya Pak, dengan banyak ada istilah YOLO gitu, you only live once, jadi Iya. orang mending piknik aja deh daripada Iya. stres. Itu mungkin juga berpengaruh ya gaya hidup sekarang. Jadi optimisme harus tetap dibangun untuk industri perhotelan dan pariwisata, karena biar bagaimanapun ini juga yang menopang ekonomi gitu. Ya. Karena banyak industri kreatif kan banyak yang bekerja, persentase untuk pekerja industri kreatif banyak, dan banyak juga pemerintah daerah yang dia itu PDB-nya itu dari wisata gitu. Benar. Jadi ini nggak boleh dipandang sebelah mata ya Pak ya, Iya. dan harus didukung oleh berbagai pihak. Oke, Pak, mungkin closing statement nih Pak. Tadi bicara optimisme dan sekarang bicara soal apa sih upaya bersama yang bisa kita lakukan supaya bisa menumbuhkan industri hotel. Jadi biar teman-teman hotelier juga nggak sendirian gitu, karena ini tidak hanya masalah teman-teman perhotelan, tapi juga masalah kita bersama ketika industri kreatif dan wisata tidak didorong berkembang gitu. Apa mungkin closing statementnya? Ya mungkin kita bisa melihat bahwa pariwisata terutama di Indonesia itu menjadi industri yang sangat-sangat potensial, Ya. yang masih banyak belum tergali, yang masih banyak belum terpoles dengan baik. Jadi kedepannya saya berharap juga bisa ada keinginan untuk memajukan pariwisata secara bersama untuk para stakeholder terutama, karena melihat potensi daerah terutama tempat saya yang bekerja saat ini juga menjadi sebuah kalau saya bilang Boyolali itu masih hidden gem, Ya. belum banyak yang berkunjung, tapi menjadi tempat untuk healing sementara ini kan. Jadi ini kalau dikembangkan Boyolali itu bisa sangat-sangat maju sekali. Dan juga untuk mungkin saya pesan juga untuk hotelier muda ya, terutama kita hidup di era yang sudah canggih, jadi manfaatkan kalian itu secara penguasaan teknologi itu jauh lebih keren daripada generasi-generasi sebelumnya. Jadi kalau dimanfaatkan untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata di industri perhotelan ini, dan jangan takut untuk memimpin. Oke. Milenial jangan takut memimpin ya Pak ya. Gen Z juga jangan takut. Gen Z juga jangan takut, karena masa depan hotelier berada di tangan Gen Z. Benar Ya. sekali. Baik, terima kasih Pak Edward Terima kasih, Triamunggaran, Mbak Ika. GM from One Boutique Adria Boyolali. Luar biasa hari ini insight-nya dan tadi optimismenya ya, bahwa kita harus tetap optimis dan stay kreatif di berbagai sektor di tengah banyak isu yang menerjang kita semua hari ini. Terima kasih teman-teman juga Sobat Expos Indonesia. Kita akan jumpa lagi di room to room selanjutnya bersama rekan-rekan hotelier yang lain. Salam dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.